Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Satu kabar yang cukup mengejutkan bagi aku pribadi, di mana semalam Kapolri sudah mengatakan bahwa jabatan Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya adalah sebagai Kadif Propam Polri itu dinonaktifkan, tetapi sekarang sudah resmi dicopot karena bahasa terminologi nonaktif itu berbeda dengan pencopotan. Kalau nonaktif itu jabatannya masih tetap sama, tetapi tidak beroperasional saja, tidak bekerja. Tetapi sekarang sudah tidak punya lagi jabatan tersebut, sudah dicopot bersama dengan 24 anggota kepolisian lainnya. Nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Tetapi di video kali ini yang akan aku bahas adalah mengenai sebuah statement baru yang dikeluarkan dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Ini sebuah hal yang sebenarnya aku juga ngelus dada gitu ya. Berkali-kali kita masyarakat itu ditegur dengan sejumlah pejabat kepolisian ya. Dan juga banyaklah orang-orang yang mengatakan, kalau Anda bukan ahlinya, diem aja, jangan ngomong begitu. Ini akan aku bahas adalah mengenai CCTV. Dari Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dari Kompas TV, ada kutipannya begini. Awalnya kan kita kira sama harinya, tapi ternyata setelah kita telusuri, kita dapati bukti yang lebih terbaru. Bukti terbaru itu menunjukkan pulangnya Verdi Sambo 1 hari sebelumnya dengan pesawat. Ini berarti kalau 1 hari sebelumnya, kan kejadian itu hari Jumat, tanggal 8 Juli. Berarti ini adalah Irjen Verdi Sambo tiba di Jakarta, itu adalah 7 Juli 2022. Ini kita bukan orang ahli loh, kita ini orang awam loh, yang berkali-kali bertanya, masa sih kok begitu CCTV-nya, masa sih begini-begitu? Dibilangnya bukan orang expert, diem aja, nggak usah banyak komentar dan sebagainya. Ini nggak butuh expertise ya untuk hal-hal seperti ini. Kita butuh logika berpikir aja, nggak perlu ngomong, juga nggak perlu sampai ke logika. Sebenarnya hanya mengurutkan masalah kronologi aja. Kita masih ingat sekali, Ahmad Taufan Damanik itu berkali-kali menegaskan di media massa tentang awal ya, bahwa Irjen Verdi Sambo itu tiba di rumah pribadi adalah pukul 15.29. Dari Yogyakarta di rumah pribadinya Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta. Kemudian 15.40 istri Irjen Verdi Sambo tiba dari Magelang bersama rombongan berangkat dari Magelang pukul 10. Dan kalian sudah tahu kan di video sebelumnya aku udah bahas mengenai kronologi kedatangan tersebut. Tapi sekarang diklarifikasi kembali, ternyata Pak Verdi Sambo sudah tiba itu di Jakarta tanggal 7-nya, 1 hari sebelumnya. Ini ada apa nih? Kayaknya bakal banyak lagi nih, mungkin banyak atau beberapa hal-hal yang akan diklarifikasi lagi. Dengan pernyataan dari Ketua Komnas HAM ini, aku juga sepertinya melihat ya bahwa sekarang kayaknya kalau ada sebuah lembaga ataupun juga seseorang, oknum yang berusaha menutup-nutupi kasus ini kejadian sebenarnya seperti apa, itu menurut aku sama aja kayak bunuh diri sih, bakal mengorbankan dirinya sendiri. Karena jejak digital itu sangat kejam teman-teman. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya bagaimana Ketua Komnas HAM begitu meyakinkan, saya sudah melihat CCTV-nya, saya sudah melihat bagaimana memang ada Pak Verdi di saat itu datang, bla bla bla. Kemudian juga saya sudah melihat bagaimana Brigadir J pada saat datang dari Magelang, tiba di rumah pribadi di Jakarta Selatan tersebut, itu masih dalam keadaan sehat, bla bla bla. Itu kan sangat meyakinkan sekali dengan mengkutip, kita sudah melihat loh CCTV-nya secara langsung. Tetapi jujur aja teman-teman, secara pribadi, aku juga setuju dengan pendapat dari tim kuasa hukum Brigadir J yang mengatakan bahwa kami selama ini belum pernah diperlihatkan CCTV yang menunjukkan bahwa Brigadir J itu benar-benar masih hidup, sehat pada saat tiba di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Yang kita terima selama ini sampai hari ini, sampai detik ini hanyalah keterangan dari ya Ketua Komnas HAM ataupun juga anggota yang lainnya. Tetapi apakah ada faktanya atau tidak? Ya belum lah, secara terminologi pun fakta itu artinya adalah kalau sudah bisa dibuktikan dengan 2 alat bukti. Kalau hanya berdasarkan keterangan saksi aja, memang itu adalah salah satu bagian alat bukti. Itu baru 1, belum ada 1 alat bukti yang lainnya. Jadi dari sini aja menurut aku sekarang aku melihat kayaknya Ketua Komnas HAM
sudah mulai berhati-hati sekali ya pada saat menyampaikan hasil-hasil yang disampaikan dari kepolisian begitu. Harusnya kan fungsi Komnas HAM itu adalah memang bukan sebagai pihak internal ya, tapi merupakan pihak eksternal yang mengawasi. Harusnya pada saat beliau nih ya menyampaikan data tersebut ke media massa bahwa ya memang kami sudah melihat gitu kan ya, capture-annya ada atau foto ada atau CCTV potongan-potongannya ada menunjukkan Irjen Verdi Sambo datang dan bla 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 kronologi yang pertama dikatakan. Ya harus juga ada pikiran kritisnya lah. Maksudnya pikiran kritis itu gini loh teman-teman, dengan waktu yang jaraknya nggak nyampe 10 menit, kok tiba-tiba ada terjadi aksi pelecehan, penembakan, dugaannya seperti itu adalah logika berpikir dasar gitu. Nggak perlu kita harus jadi expert, nggak perlu harus jadi profesor. Kalau kita nggak boleh mengomentari, kita nggak boleh bersuara, terus yang boleh mengomentari siapa? Aku setuju, expert aja anjas yang mengomentari. Tetapi zaman sekarang itu kalau kita lihat faktanya ya teman-teman, kita tuh nggak kekurangan orang pintar, kita tuh nggak kekurangan expertise gitu. Tetapi kita kekurangan orang jujur gitu. Karena ya faktanya lagi, kita sudah ketahui ya dari Kapolri juga sudah memutasikan. Mutasi itu adalah bahasa halus sebenarnya. Memutasikan ke bagian yang sebenarnya itu adalah bagian yang cukup tidak ada pekerjaan gitu. Karena jabatannya juga ya kayak ini namanya Yanma ya. Yanma itu kayak Patiyanma. Patiyanma itu adalah sebuah jabatan yang tidak terlalu termasuk kayak kalau di kepolisian teman-temanku bilang itu kayak udah nggak ada taringnya lagi begitu. Nah, jadi kalau singkatannya, apa itu Patiyanma? Pati adalah singkatan dari perwira tinggi, Yanma adalah pelayanan markas. Apa tugasnya Yanma? Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan markas, antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polri atau Polda, termasuk diantaranya mengurus kebersihan dan pintu masuk markas. Nah, kita sudah tahu ya ada beberapa jenderal yang sudah mutasikan ke situ, itu secara nggak langsung, walaupun sudah punya bintang 2 atau bintang 3 atau bahkan bintang 1 atau bintang bergejora lah, boleh dibilang seperti itu, sekolah jauh-jauh, prestasi macam-macam, kalau sudah berada di posisi itu kayaknya udah nggak ada taring lagi. Nah, itu adalah salah satu strategi menurut aku agar tidak lagi ada orang yang berusaha menghalang-halangi pengungkapan kasus ini. Itu aku juga ada nih daftar listnya, ada 25 anggota kepolisian tersebut dari level yang tinggi sampai rendah. Itu semuanya mendapatkan posisi baru, yang posisi baru tersebut sebenarnya adalah indikasi agar mereka tidak lagi terlibat karena dinilai ada ketidakprofesionalan di situ yang ngomong bukan aku, tapi adalah dari Kapolri sendiri. Nah, dari ketidakprofesionalannya tersebut itu akan ada sidang kode etik. Kalau nanti ditemukan ada tindakan pidana, ya akan juga dibahas pidananya sendiri. Itu adalah pengadilan umum. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, kemudian Irjen Verdi Sambo, kalau menurut keterangan dari Ahmad Taufan Damanik, tiba di rumah sehari sebelumnya, kita masyarakat Indonesia langsung berpikir, wah kalau sehari sebelumnya kenapa ya? Apa jangan-jangan ini ada rencana nih? Ada rencana yang sudah disusun sedemikian rupa untuk melakukan aksi penembakan tersebut. Dugaannya seperti itu. Sudahlah, kita juga nggak usah munafik lah ya. Banyak orang juga berpikir bahwa nggak mungkin Baradae itu adalah orang satu-satunya yang memang sudah menjadi tersangka, orang yang satu-satunya berperan penting dalam penembakan ke Brigadir J tersebut. Apa keuntungannya bagi dia? Apa coba? Nggak ada kan ya? Bahkan Baradae itu kalau dihitung-hitung secara jabatan lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan Brigadir J. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertanyaan kenapa istri dari Kadif Propam pun sampai sekarang selalu membawa psikolog yang selalu mengatakan bahwa merekomendasikan dirinya belum siap untuk diwawancara. Tapi sudah dikatakan juga sama tim kuasa hukum mereka bahwa istri dari Kadif Propam itu sudah dilakukan pemeriksaan 3 kali. 3 kali ini aku tangkap sepertinya sama dengan Kadif Propam sebelumnya, Pak Verdi Sambo ya, di Polres Jakarta Selatan, terus juga Polda Metro Jaya, dan juga Bareskrim. Sepertinya adalah ketiga tempat tersebut, tetapi kan kita baru mulai terbuka itu kalau aku boleh bilang adalah
beberapa terakhir aja sih, hari terakhir ini aja. Sebelum-sebelumnya kayaknya operasi senyap gitu kan ya. Dan banyak orang nggak percaya, yakin sudah dilakukan pemeriksaan. Karena kita kan tahu juga ada 25 anggota kepolisian juga yang dimutasikan dalam tanda kutip oleh Kapolri, dan mereka tuh dugaannya melakukan ketidakprofesionalan gitu. Apalagi yang bagian krusial pertama adalah diketahui dari keterangannya tim kuasa hukum Brigadir J, ternyata terus juga ada Indonesian Police Watch juga mengatakan bahwa yang di lokasi kejadian di hari pertama, hari Jumat lalu, 8 Juli 2022, itu tidak dipasang police line. Itu aja udah bagian yang sangat fatal banget teman-teman. Police line itu dalam undang-undang ya, kalau kita masyarakat umum membatasi masuk police line, kita bisa kena pasal loh. Nah, tetapi kan kalau tidak dipasang police line, apa kabar tuh? Artinya ada orang luar bisa masuk ke dalam, dan apakah itu salah satu strategi dugaannya? Aku nggak yakin ya, orang-orang yang biasa di Jakarta itu ya, kepolisian ya, kan biasanya kalau orang-orang daerah gitu teman-teman, yang sudah dipilih anaknya ke Jakarta, ke Mabes, kayaknya bangga banget. Karena memang mereka punya prestasi, ya boleh dibilang adalah di atas standar rata-rata lah kemampuannya dibandingkan polisi-polisi daerah lainnya, walaupun relatif ya, nggak semuanya seperti itu. Tetapi intinya adalah sebuah prestis untuk masuk ke kepolisian yang berada di Jakarta, itu bukanlah hal yang simple, butuh punya prestasi tersendiri. Aku yakin sekali ya sebenarnya kepolisian di Jakarta itu udah jago-jago, pinter-pinter, tetapi kayaknya dugaannya adalah, aku lihat dari sejumlah pengamat kriminal di Jakarta mengatakan mereka ini sudah profesional, tetapi mereka dipaksa untuk tidak profesional, mungkin dugaannya oleh atasan-atasannya aja. Let's say bilang aja karena ya Pak Ferdy Sambo gitu adalah seorang jenderal bintang 2. Apakah bisa seorang bawahan melawan atasan seperti itu? Menurut aku harusnya sih bisa ya. Maksudnya gini, I'm not trying to compare between God and human gitu ya. Perintah Tuhan aja kadang kita masih melanggar gitu loh, hal-hal yang baik. Masa hanya perintah manusia aja walaupun jabatannya lebih tinggi, sudah tahu itu salah, terus dilakukan. Itu adalah bagian pertama yang aku kritisi, adalah untuk bagian yang di awal-awal kejadian. Karena kan itu adalah hal yang sangat krusial sekali teman-teman. Terus kalau aku lihat juga ada keterangan ini ya, bahwa Irjen Ferdy Sambo itu resmi dicopot dari jabatannya. Ini kayaknya sekarang sudah mulai pada mencari aman masing-masing. Tadinya kan lembaga kayak Kompolnas gitu kan ya. Awalnya kita banyaklah netizen gitu, kalau aku baca di komentar, mengkritisi Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Dibilangnya, kok seperti menjadi corong aja dari Polri. Akhirnya sekarang sudah mulai agak kritis-kritis dikit untuk menyelamatkan lembaganya kalau aku lihat. Begitupun juga sama dengan Ketua Komnas HAM. Awalnya banyak ya anggota juga sama, hanya menjadi corong saja kesannya seperti itu ke masyarakat. Sekarang sudah mulai ada berpikir kritis-kritis. Harusnya dilakukan itu sepertinya dari awal gitu kan. Karena mereka adalah lembaga yang berada di luar kepolisian yang tugasnya untuk mengawasi, tidak hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh tim penyidik atau kepolisian, langsung disampaikan begitu aja tanpa ada pertanyaan-pertanyaan why. Salah satu cara kita untuk berpikir kritis adalah dengan tidak percaya 100% begitu aja apa yang dikatakan. CCTV menurut aku juga sangat janggal teman-teman. Ini adalah, aku nggak yakin kasus ini bisa terpecahkan kalau hanya kita mengandalkan CCTV. Aku menduga, sama juga seperti tim kuasa hukum, kemungkinan besar sudah terjadi rekayasa CCTV. Mungkin saja CCTV yang nanti akan diwujudkan itu semuanya adalah fakta. Tetapi fakta tersebut hanyalah bagian potongan-potongan saja, bukan secara keseluruhan. Karena kalau fakta diambil hanya bagian-bagian tertentu saja, itu nggak akan menjadi sebuah kebenaran, malah menjadi framing. Jadi itu yang sedang kita nantikan klarifikasinya. Dari Kapolri juga sudah mengatakan bahwa kita sudah ketahui gitu kan ya, siapa yang mengambil CCTV di kantor pos tempat tinggal kediaman Kadif Propam yang lama, Pak Irjen Ferdy Sambo. Kita sudah sedang dalami dan telitiki siapa yang menyimpan, siapa yang mengambil, kita sudah punya data-datanya. Itu menurut aku adalah sebuah langkah yang besar sekali, dan ini sebuah kayak tanda ya. Kayaknya kalau aku lihat ya, Pak Kapolri gitu kan ya, sudah fokus mau menghabisi semua orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, yang dugaan-dugaannya adalah ada anggota kepolisian. Itu juga ada halangan-halangan di bawahnya gitu. Ya,
Pak Mahfud MD mengatakan kasus ini nggak sesimpel itu. Yes, aku juga sama. Bilangnya simple dalam hal kontennya gitu. Ada pembunuhan, tembak-tembakan, tetapi yang aku selalu bilang dari awal adalah mengenai kayak hambatan psikologi. Which is itu sama lah, hanya berbeda bahasa dengan apa yang dikatakan dengan Pak Mahfud MD, ada hambatan psikologinya. Karena ada faktor jabatan yang lebih tinggi, terus juga ada faktor politiknya juga di sini. Ini luar biasa. Makanya kasus ini akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kepolisian Indonesia, Polri itu ya, melakukan apa yang selama ini mereka ajarkan untuk menjunjung tinggi keadilan. Oke, aku rasa itu dulu yang bisa aku bahas ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta juga Facebookku sama di situ. Kapun kerap, bye-bye.